Adik-adikku yang kami hormati ya, yang saya banggakan, sebelum saya mulai, saya punya sebuah cerita yang semoga menginspirasi teman-teman ya, adik-adik semua ya. Ini enaknya apa ya, teman-teman ya, karena kita sepantaran jadi. Iya, saya biasa. Teman-teman. Iya, saya biasa nyebutnya teman-teman jadi. Oke. Teman-teman ya, adik-adik, ada di sebuah halte itu ada seorang anak muda. Perawakannya ganteng gitu ya, tapi terlihat dia itu kayak orang kebingungan gitu. Nah, rupanya dia sedang menunggu sebuah taksi itu. Dia sedang menunggu sebuah taksi, kemudian nggak seberapa lama datanglah taksi itu. Nah, datang taksi itu, kemudian anak muda ini berusaha memberhentikan dan kemudian naik itu taksi. Setelah naik, anak muda ini ditanya sama supir taksi, Mas, mau kemana Mas? Udah Pak supir, jalan aja. Nah, akhirnya apa? Ya udah Pak supirnya nurut aja ya. Nah, kemudian ditutup pintu, kemudian jalan. Nah, setelah jalan beberapa lama, Pak supir tanya lagi, Mas, mau kemana ini? Udahlah Pak, jalan aja, gitu kan? Nah, karena supirnya berpengalaman, mungkin supirnya ngerasa bahwa oh anak muda ini pengen jalan-jalan mungkin ya. Ya udahlah saya jalan aja. Kemudian setelah 2 jam ya ditanya lagi, Mas mau kemana Mas? Udah Pak, jalan aja gitu. Ya kan? Akhirnya gimana? Supirnya masa bingung. Ini ditanya kok sudah itu jalan aja ya, supirnya bingung. Nah, Mas sebenarnya mau kemana Masnya? Udah Pak, jalan aja. Mas, Masnya punya uang nggak? Tenang aja Pak, saya bayar, saya punya uang kok. Berapa Mas? 200.000. Oh Mas, argonya ini udah 300.000 loh Mas. Ya kan? Udah sampean turun sini aja. Sini uangnya 200.000. Ya. Akhirnya apa? Anak muda ini ya kemudian diturunkan di pinggir jalan itu ya, diturunkan di pinggir jalan. Nah, ternyata dia diturunkan di depan rumah sakit jiwa itu ya. Ternyata dia diturunkan di depan rumah sakit jiwa itu. Nah, ini. Jadi adik-adik ya, kenapa kok anak muda ini bisa diturunkan di depan rumah sakit jiwa? Gitu. Ya, kan? Ya pelajarannya adalah bahwa anak muda ini itu dari awal itu tidak pernah punya tujuan. Ya. Dia tidak pernah punya tujuan. Sehingga apa? Ya karena dia asal jalan, asal hidup, kemudian dia diturunkan di depan rumah sakit jiwa. Ya, bisa-bisa dia turun di kuburan, bisa dia turun di pasar, bisa diturunkan dimanapun bisa, karena dia tidak punya tujuan yang jelas, ya kan? Jadi kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, kita bisa nyasar dimanapun. Maka penting sekali ketika kita dalam perjalanan, kita mau jalan, itu kita punya tujuan yang jelas. Ya, seberapa kita berlari, seberapa kita mengayuh, ya itu nggak penting. Ya, kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, bisa-bisa kita salah arah. Ya. Begitu juga dalam kehidupan ini. Contoh nih, adik-adik kepengen ke Jogja atau pengen naik puncak Gunung Slamet nih. Ya. Ketika kita punya tujuan jelas bahwa ketika kita pengen ke puncak Gunung Slamet, maka kita tahu betul ya apa yang harus kita persiapkan. Mungkin kita bawa jaket gitu kan, perjalanan berapa lama, ongkosnya berapa, segala macam. Karena apa? Kita punya tujuan yang jelas. Semakin jelas, semakin kenal kita dengan tujuan kita, ya, maka itu persiapannya, ya, kita akan semakin paham apa yang butuh saya siapkan. Misal nih, adik-adik pengen jadi dokter, kenali betul tujuan bahwa saya harus jadi dokter. Sekolahnya harus di mana, biayanya berapa dan segala macam. Itulah ketika kita mengenali tujuan kita. Nah, jadi adik-adik yang sangat disayangkan dalam kehidupan ini, banyak sekali anak-anak muda yang tidak tahu, tidak kenal akan tujuannya itu saya mau kemana. Udah hidup itu mengalir, ya kan? Maka ketika hidup mengalir, kita tidak akan boleh dibilang untuk menjadi apa-apa sangat sulit. Kita bisa nanti nyasar-nyasar. Kenapa? Tidak punya tujuan yang jelas dan kuat. Jadi sangat penting ya, hari ini kita merancang tujuan kita. Saya mau jadi apa sih? Kita bisa menggambarkan. Semakin kita jelas ya mengerti tujuan hidup kita, ya. Kita mengerti oh apa ini kelebihannya, kekurangannya. Itu. Jadi teman-teman
sharing pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak bagaimana teman-teman yang muda ini mempunyai tujuan hidup ya yang jelas. Itu tujuan hidup yang jelas itu sangat penting. Itu nanti akan menjadi kompas kita, ya. Kita akan menjadi seperti apa. Itu jadi tentukan tujuan hidup kita, gitu, ya. Sehingga ketika kita punya tujuan, maka kita akan mempersiapkan dari sekarang bekal-bekal apa, butuh berapa lama kita untuk mencapai tujuan itu. Dan hari ini alhamdulillah insya Allah saya akan berbagi, akan sharing bagaimana kita merancang, mendesain sukses dari sekarang, ya. Jangan sampai kita hidup hanya sekedar hidup seperti anak muda tadi yang tidak punya rencana hidup. Besok-besok kita nggak akan tahu kita akan jadi apa karena nggak punya tujuan hidup. Coba bayangkan orang berjalan tidak punya tujuan hidup. Kita hidup tidak punya tujuan, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Ya, ingat sebuah quote ya bahwa sukses merencanakan sama dengan merencanakan kesuksesan. Tapi siapa yang gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan kehidupan. Jadi sangat penting yang namanya sukses merencanakan, ya.